Oke, halo, ketemu lagi. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai saham DMMX. Jadi, kita akan bahas mengenai saham DMMX. Apa yang akan kita bahas yaitu bagaimana prospek saham ini ke depan dari sudut pandang saya pribadi dari sudut pandang saya menggunakan analisa bandarmologi teknikal. Oke, nah seperti kita tahu saham DMMX ini merupakan saham IPO. Saham IPO yang dijamin oleh Kresna Sekuritas. Jadi yang dijamin oleh Kresna Sekuritas, singkat cerita harganya turun sampai low-nya sempat ke 53, low ke 53 dan dari low sudah naik lebih dari 100% seharusnya. Hampir 100%, 105, 106. Jadi sudah naik hampir 100%. Nah, pertanyaannya adalah apakah saham ini masih berprospek? Itu pertanyaannya. Nah, sekarang saham DMMX ada di harga 107. 107 ini grafiknya DMMX. Ini broker summary-nya. Nah, sebelum kita masuk ke prospek, kita perlu tahu dulu saham DMMX ini merupakan saham yang dijamin uh, oleh Kresna Sekuritas. Jadi oleh Kresna Sekuritas. Nah, dulu saya sempat riset. Dulu saya sempat riset saham-saham yang dijamin Kresna Sekuritas seperti apa. Nilai emisinya juga besar by the way. Nilai emisinya besar, 26 juta lot. Total lembar saham beredarnya ya 26 juta lot. 230 nilai emisinya saya lupa berapa. Tinggal dikali aja sebenarnya sih. Tinggal dikali aja. Nah, jadi ini saham DMMX. Nah, semua saham yang dijamin dulu saya pernah riset. Jadi semua saham yang dijamin oleh Kresna Sekuritas itu umumnya bukan perusahaan-perusahaan busuk. Jadi bukan perusahaan-perusahaan yang bisnisnya nggak jelas, bukan perusahaan-perusahaan yang apa ya, yang keluar cuma mau buat apa, yang IPO cuma buat exit strategi itu enggak. Tapi Kresna Sekuritas itu umumnya mereka IPO itu saham-saham eh, yang apa ya, yang sektor teknologi kali ya. Dan umumnya rata-rata saham-saham yang di IPO-kan Kresna juga itu diambil oleh grup Kresna sendiri, jadi oleh afiliasi grup Kresna sendiri. Misalkan asuransi Kresna, AJK atau Kresna Asset Management dan sebagainya. Nah, ada beberapa contohnya untuk IPO saham Kresna ini. Misalkan contohnya MCAS. Ini contoh saham MCAS 1.500 sampai 4.000 lalu turun. Lalu ada saham Diva. Saham Diva sebentar. Ini saham Diva 3.500 sempat sampai 4.000 lalu turun. Selain Diva, MCAS ada NFCX kalau saya nggak salah. Nah, sempat turun, naik sampai 3.700, lalu sekarang turun. Nah, pertanyaannya adalah, dulu waktu saya riset, itu masih bagus semua. Masih bagus semua dan karena kondisi market seperti ini, apalagi ketika ada kasus saham-saham repo yang gagal bayar, itu rata-rata saham Kresna itu turun setelah periode November. Jadi bukan cuma DMMX saja, DMMX turun, lalu NFCX November, Diva juga harusnya sama November. Jadi semua saham Kresna itu turun semenjak kasus repo-repo itu meledak dan muncullah gagal bayar yang banyak. Ada institusi ini gagal bayar, jadi semua berentet. Nah, sekarang khusus saham DMMX ini gimana prospeknya? Nah, sebentar kita coba lihat yang pegang saham DMMX ini siapa aja. Pegang saham DMMX ini siapa aja? Coba kita lihat data perusahaan 5%-nya per 24 April. Coba kita lihat pemegang saham 5%.
DMMX, ada Digital Media Maxima. Ini ininya sendiri, grupnya sendiri sih. Nah, terus pertanyaannya adalah kenapa saham DMMX? Nah, ini kenapa saham DMMX ini bisa naik? Bisa naik dari low 50 ke hampir ke 120 kemarin. Hampir ke 120. Nah, sekarang kita coba dulu, kita lihat dulu. Bandaran pertama yang perlu kita lihat kalau mau menganalisis saham IPO itu kita harus lihat dulu bandarnya udah untung atau belum. Bandarnya udah untung atau belum. Jadi cara termudah adalah buka broker summary. Ini tutup aja nggak perlu, ini tutup aja nggak perlu, biar mudah. Jadi langkah pertama adalah lihat broker summary, masukin periodenya 2001 sampai 428 2020. Kita tunggu aja dia proses data. Nah, dari awal IPO dari awal IPO sampai sekarang itu nggak ada distribusi sama sekali. Nggak ada distribusi sama sekali. Justru underwriternya yang mana Kresna Sekuritas sendiri itu belanja 5,5 juta lot atau sebanyak 47,9 miliar. Jadi underwriternya sendiri belanja, jadi bukan retail yang belanja. Jadi saham DMMX ini dapat disimpulkan. Apa yang disimpulkan? Turun. Jadi saham DMMX ini turun bukan karena dijual ke retail. Jadi bukan karena retail yang nampung harga, nampung barang, bukan. Jadi bukan karena itu. Nah, sekarang kita tahu bandar bandar belum untung. Sekarang langkah selanjutnya apa? Apa yang dianalisa? Nah, langkah selanjutnya kita coba analisa aja. Misalkan dari awal 2020 sampai bottom ini apa yang terjadi. Jadi coba saya coret biar lebih enak. Nah, kita coba tarik dari 2020 sampai bottomnya. Jadi dari awal 2020 sampai sahamnya ketemu bottom ini, itu apa yang terjadi? Nah, kita coba lihat. Jadi kita pecah-pecah periodenya. Kita lihat itu ini tanggal 24. Jadi 24 Maret. 24 Maret itu pas bottomnya market kalau nggak salah ya. DMMX 11 2020, 324 2020. Oke, kita lihat. Nah, kalau kita lihat di sini underwriternya malah belanja 2,1 juta lot. Sementara ya ada retail yang jualan, sama investor lain yang jualan. Cuma intinya dalam penurunan ini yang beli bukan investor retail. Jadi dalam penurunan ini yang beli bukan investor retail. Yang beli underwriternya sendiri. Yang beli underwriternya sendiri, Kresna Sekuritas. Oke, nah sampai situ kita tahu. Nah, sekarang kita coba perbesar. Nah, di sini dia mulai naik. Di dua candle pertama naik ini. Jadi di dua candle pertama naik ini ada volume besar. Ada volume besar. Nah, kita lihat apa yang terjadi. 326, 327. Nah, 326, 327 ternyata retailnya beberapa ada yang jualan dan Kresna Sekuritasnya lagi-lagi belanja sebanyak 1,8 juta lot. Jadi tadi kita tahu dari awal IPO sampai sampai bottom sini Kresna Sekuritas belanja 5,9 juta lot tadi ya. 5,9 juta lot dan lebih dari 50%-nya itu dibeli di periode ini. Jadi lebih dari 50%-nya itu dibeli di periode ini. Nah, dibeli di periode ini. Artinya apa? Di penurunan saham DMMX itu bandarnya itu masih belanja terus. Nah, bukan retail yang jualan. Nah, sekarang gimana prospek saham DMMX? Gampangnya kita lihat aja dari kenaikan sini 326 sampai sini sampai hari ini apa yang terjadi. Jadi kita analisanya periodical. 326 sampai 428 sekarang. 428.
Apa yang terjadi? Kresna Sekuritasnya akumulasi lagi 3 juta lot. Di Kresna Sekuritas akumulasi lagi. Nah, perlu diberi catatan bahwa bukan berarti Kresna sebagai institusi jadi bandar, bukan. Tapi mungkin ada bandar yang menggunakan Kresna Sekuritas sebagai motor tanpa diketahui oleh Kresna Sekuritas. Jadi dalam prinsip bandarmologi kita jangan menjudge bahwa sekuritas adalah bandar. Kita nggak bisa menjudge seperti itu. Tapi sekuritas hanya kendaraan yang digunakan bandar. Jadi jangan sampai kita punya stigma bandar CC, bandar KS, bandar ini. Jangan. Kenapa? Karena tadi sekuritas cuma kendaraan. Sekuritas cuma kendaraan. Intinya orang di belakang akun sekuritas tersebut. Oke, nah di periode ini sebentar. Di periode ini di periode naiknya bandarnya masih akumulasi. Nah, dan kemarin 3 hari turun pun gak ada volume. Dan kalau kita lihat coba sepanjang minggu ini atau pas harganya turun ini ada apa? 4 22 nah 422 nggak ada distribusi, bahkan akumulasi walau kecil. Jadi intinya apa? Intinya dari sudut pandang bandarmologi ini saham masih menarik. Dari sudut pandang bandarmologi. Apalagi kalau lihat track record ke belakang, saham-saham yang dijamin oleh Kresna Sekuritas itu rata-rata pergerakan sahamnya akan di maintenance. Cuma mungkin apesnya sialnya gara-gara kasus repo meledak, banyak repo yang gagal bayar meledak. Ada beberapa kasus reksadana yang gagal bayar juga muncul ke publik. Lalu ada apa lagi? Ada sentimen virus corona dan sebagainya. Jadi semuanya sentimen buruk datang bersamaan sehingga semua saham yang dalam tanda kutip di maintenance oleh beberapa pihak itu memang turun. Jadi bukan karena turun mereka sudah jualan, bukan, tapi karena turun memang karena keadaan yang memaksa untuk mereka turun. Seperti itu. Nah, kalau dilihat dari historinya sih seharusnya saham DMMX ini masih naik lagi. Nah, saya nggak analisa dari sisi fundamental. Kenapa? Karena saya bukan seorang fundamentalis. Cuma yang saya tahu ini bukan perusahaan yang menjual yang perusahaan yang datang IPO dengan kondisi rugi lalu dengan janji akan untung, tapi ini perusahaan sudah untung yang pasti. Jadi itu buat saham DMMX. Jadi saham DMMX menurut saya masih akan naik lagi. Naik ke sampai berapa? Ya hopefully bisa ke 200-an. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa dapat koreksi, kalau kita bisa dapat harga murah di kisaran harga sini lah. Kisaran harga 89 sampai 90 lah. Mungkin kalau bisa dapat di sana itu harga yang bagus banget. Cuma kalau enggak pun seharusnya sekarang sudah cukup oke. Nah, paling nanti next, ini udah naik jadi 110. Nextnya sambil dipantau bandarmologinya seperti apa. Apakah bandarnya tiba-tiba jualan di misalkan kalau udah 120 atau gimana. Nah, kalau udah jualan ya kita harus siap-siap untuk take profit. Tapi kalau belum ya kita bisa let profit run aja. Seperti itu. Oke. Thank you. Sampai di sini kira-kira pembahasan mengenai saham DMMX. Kenapa saya berani bahas saham DMMX ini? Karena saham DMMX ini merupakan saham IPO yang merupakan salah satu spesialisasi saya juga. Jadi bahas-bahas saham IPO. Jadi saya pikir ya oke lah saya buat videonya satu seperti itu. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan boleh dikirimkan di kolom komentar atau
permintaan pembahasan saham juga boleh dikirimkan di kolom komentar. Nanti kita akan coba pertimbangkan, kita akan lihat dulu sahamnya apakah bisa dibahas atau tidak. Dan sampai di sini aja videonya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Thank you. Selamat siang.